pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini nak? Sehat semuanya kan? Ya, mudah-mudahan anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, pagi hari ini bertemu kembali dengan ibu dengan materi kita yang baru, yaitu tentang penerapan kesebangunan pada soal cerita. Ya, apakah manfaat materi ini bagi kehidupan kita? Mari kita lihat pembahasannya. Manfaat mempelajari materi ini dalam kehidupan, yaitu dengan menggunakan konsep kesebangunan, anak ibu dapat menghitung tinggi sebuah tiang tanpa harus memanjat. Kemudian ada lagi, yaitu menghitung lebar sungai dengan menancapkan tongkat-tongkat. Ya, inilah beberapa sebagian manfaat dari mempelajari materi kesebangunan. Langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan adalah yang pertama, jika memerlukan gambar atau sketsa, buatlah sketsanya berdasarkan keterangan yang ada pada soal. Kedua, dalam sketsa yang telah dibuat, perhatikanlah dua bangun yang sebangun. Kemudian, pilihlah dua pasang sisi bersesuaian dinyatakan dalam bentuk perbandingan. Yang ketiga, hitunglah panjang sisi yang diperlukan. Kemudian jawablah sesuai dengan yang ditanyakan. Ya, biar anak ibu lebih paham, kita perhatikan contoh yang pertama. Kita bahas ya. Perhatikan gambar sketsa kebun berikut. Ya, ini gambarnya. Ini sketsa kebun. Sebidang kebun berbentuk jajar genjang. Di bagian dalam kebun dibuat taman dengan panjang AB 16 meter dan panjang DE 12 meter. Ya, ini tamannya ya. Di dalam jajar genjang ini, di dalam kebun ini dibuat taman berbentuk jajar genjang. Inilah dia tamannya yang putih ini. Oke, panjang si AB 16 meter, panjang si DE 12 meter. Oke, di sekeliling taman akan dibuat jalan. Nah, di sini nanti dibuat jalan. Ya, di sini nanti dibuat jalan. Jika kebun dan taman sebangun, tentukan luas jalan. Ya, ini berapakah luas jalan ini? Jadi rumus luas jalan ini adalah luas kebun dikurang luas taman. Ini dia ya. Luas kebun dikurang luas taman. Tadi kebun dan taman itu berbentuk jajar genjang. Berarti kita cari luas jajar genjang. Rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Oke, pada taman ini ya, perhatikan bangun ABCD, ini taman. Ya, alasnya adalah si AB, tingginya adalah si DE. Oke, kita buat sekarang, kita jawab ya. Sekarang taman dengan kebun kita bandingkan ya. Si AB panjangnya 16 cm, ini AB 16 cm. Maka yang ini ya, panjang yang ini adalah 20 cm, maka ibu buat 16 per 20. Dari mana ini dapat 20? Ini tadi kan 16 ya. 16 tambah 2 18 tambah 2 20 sama dengan 12 per T. 12 dari mana ini panjang si DE? Ya, 12 per T. T-nya mana ini? Nah, untuk si kebun ini T. Oke, maka kita cari di sini si T-nya. Kali silang. 20 kali 12 per 16. Dapatlah tingginya 15 meter. Tinggi yang ini untuk bangun yang di luar ini. Yang untuk kebunnya ini. Nah, ini tingginya adalah 15 meter. Jadi, luas jalan adalah luas kebun dikurang luas taman. Luas kebun, berarti ini tadi kebunnya, nak. Ya, alasnya ini tadi, yaitu 20 cm. 20 meter ya, dikali tingginya, ini tadi tingginya. Tingginya yang mana yang ini? Kali 15. Dikurang sekarang tamannya ini. Panjang si AB 16. Dikali tingginya si DE 12. 20 kali 15 300. Dikurang 16 kali 12 192. Maka luas jalan adalah 108 cm pangkat 2. Kita lanjut contoh yang kedua. Sebuah foto ditempel pada selembar karton seperti tampak pada gambar. Ya, ini gambarnya. Ini fotonya ditempel dalam karton. Kartonnya yang ini. Oke, di sebelah kanan dan kiri foto masih terdapat sisa karton selebar 3 cm. Ini di sini ini lebarnya 3 cm. Yang ini juga 3 cm. Maka jika foto dan karton sebangun, tentukan luas karton yang tidak tertutup foto. Berarti luas yang ini ditanya. Nah, rumusnya luas yang tidak tertutup ini adalah
Luas karton, ini kartonnya dikurang luas foto. Karton dan foto ini berbentuk persegi panjang. Ya, berarti untuk si karton udah dapat kita luasnya 60 kali 40, ini udah 2400. Sekarang kita mau cari luas si foto ini, ya. Nah, ini berapa panjangnya? 40 dikurang 6. Ya, kurang 6 dari mana ini? 3 tambah 3. Nah, 40 kurang 6 berarti 34. Ini panjangnya 34. Berarti kita cari tinggal ini. Nah, tinggal yang ini kita cari. Maka kita buat perbandingannya. 40 per 34 sama dengan 60 per X. Ini. 40 per 34. Ini tadi 34 dari mana? 40 dikurang 3 kurang 3. Ya, sama dengan, maka kali silang X sama dengan 60 kali 34 per 40. Dapatlah X-nya 51. Maka ini panjangnya 51, ini 34. Maka luasnya 34 kali 51. Ya, 2400 dikurang 1734 sama dengan 666 cm pangkat 2. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Sebuah foto ditempelkan pada karton berukuran 60 cm kali 48 cm. Ini fotonya, foto ikan ya kan. Nah, di sebelah kiri dan kanan, ini kiri dan kanan masih terdapat sisa karton yang lebarnya 3 cm. Nah, ini lebarnya 3 cm, ini lebarnya 3 cm. Tadi kartonnya berukuran 60 kali 48. Berarti ini 60, ini 48. Oke. Nah, jika foto dan karton sebangun, tentukan lebar karton yang tersisa di atas dan bawah foto. Nah, ini berapa ini? Ukurannya, lebarnya ini berapa? Nah, maka caranya ya, karton dan foto ini kita bandingkan. Maka ini tadi panjangnya dibandingkan dengan panjang yang ini. Kemudian panjang yang ini anak ibu bandingkan dengan yang ini. Nah, maka ini tadi panjangnya berapa? 60 ya, 60 kali 48, 60 dibandingkan dengan ini. Ini berapa? Ini tadi kan sisanya 3 cm, 3 cm. Berarti 60 kurang 6. 60 kurang 6, 54. Maka ini panjangnya 54. Oke, berarti 60 per 54 sama dengan 48 ini. 48 per X, ini X. Ya, maka kita cari ini panjangnya berapa. Kita kali silang. 54 kali 48 per 60 sama dengan 43,2 cm. Maka sisa lebar karton di atas dan bawah foto ini ya, sisanya adalah 48 dikurang ini tadi si X. Nah, ya, 48 dikurang 43,2 sama dengan 4,8 cm. Lanjut lagi contoh yang keempat. Seorang anak yang tingginya 150 cm, ini tinggi si anak ini 150 cm, berdiri pada jarak 3 meter dari tiang bendera. Dia berdirinya jaraknya ini dari tiang bendera ke anak ini jaraknya 3 meter. Jika panjang bayangan anak itu 1,8 meter. Nah, ini bayangan si anak. Ya, panjangnya 1,8 meter. Tentukan tinggi tiang bendera tersebut. Ya, di sini kita bicara tentang tinggi dan bayangan. Maka nanti tinggi anak bandingkan dengan tinggi bendera. Bayangan anak bandingkan dengan bayangan tiang bendera. Jadi tinggi anak ini bandingkan dengan tinggi bendera tiangnya. Nah, kemudian bayangan si anak ini bandingkan dengan bayangan si tiang bendera. Nah, kita buat. Tinggi anak berarti tadi 150 cm dibanding tinggi tiang bendera ini belum tahu. Kita cari. Sama dengan bayangan anak per bayangan bendera berarti 1,8. Nah, ini bayangan anaknya 1,8. Bayangan tiang bendera 1,8 ditambah 3, 4,8 meter. Kali silang. Tinggi tiang bendera sama dengan 150 cm kali 4,8 meter per 1,8 meter. Meternya tewas, tinggal senti nanti. Berarti 400 cm. Ubah ke meter, nak. 4 meter. Kita
Lanjut contoh yang kelima. Sebuah pohon yang tingginya 15 meter mempunyai bayangan 5 meter. Pada saat yang sama, tentukan tinggi menara yang mempunyai bayangan 10 meter. Kita jawab. Di sini kita bicara tentang tinggi pohon dan bayangan pohon, kemudian tinggi menara dan bayangan menara. Jadi bandingkan tinggi pohon bandingkan dengan tinggi menara, bayangan pohon bandingkan dengan bayangan menara. Ini dia. Oke, masukkan angkanya. Tinggi pohon 15 meter per tinggi menara. Dia yang ditanya sama dengan bayangan pohon 5 meter per bayangan menara 10 meter. Kali silang. Tinggi menara sama dengan 15 meter kali 10 meter per 5 meter sama dengan 30 meter. Ya, kita lanjut lagi contoh yang keenam, contoh yang terakhir. Sebuah gedung yang tingginya 40 meter pada layar televisi tampak setinggi 20 cm dan selebar 20 cm. Tentukan lebar sebenarnya gedung tersebut. Jadi, ya di sini ada bicara pada layar televisi. Layar televisi ini kita misalkan dia si model. Ya, di dalam model dia. Maka nanti tinggi sebenarnya bandingkan dengan tinggi model. Tinggi model itu yang pada layar televisi. Nah, sama dengan lebar sebenarnya bandingkan dengan lebar model ya. Nah, kita masukkan angkanya. Tinggi sebenarnya 40 meter dibanding tinggi model ya 25 cm. Sama dengan lebar sebenarnya yang ditanya per lebar model 20 cm. Jadi kalau dia pada model, ciri-cirinya dia pakai sentimeter satuannya. Kalau yang sebenarnya nanti dia satuannya ke meter. Oke, kita kali silang. Lebar sebenarnya sama dengan 40 meter kali 20 cm per 25 cm. Sentimeternya tewas sama dengan 32 meter. Ya, selesai materi kita pada pagi hari ini anak ibu. Mudah-mudahan anak ibu semuanya dapat memahaminya, dan nanti bagi anak ibu yang kurang paham atau tidak bisa memahami materi hari ini, boleh nanti kita diskusikan di Google Classroom atau boleh bertanya langsung. Anak ibu akan ibu jelaskan lebih mendetail lagi. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.